Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risha Mairandita dengan NIM 171-063-051 dari jurusan Bisnis Digital, tahun 2023. Sebelumnya yang saya hormati kepada dosen Hoji, Ibu Dr. Rima Fardina MBA, dan dosen pembimbing saya yaitu Ibu Steni Dewantia Hertog, SSI MKOM, dan juga teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan implementasi kegiatan Key Opinion Leader (KOL) spesialis pada PT Koi Bersinar Kosmetindo. Baik, untuk PT Koi Bersinar Kosmetindo ini merupakan perusahaan kosmetik lokal yang bergerak pada bidang beauty dan personal care yang berdiri dari tahun 2019. Perusahaan ini memiliki dua brand, yaitu Reluki dan juga Hello Buffon, yang mana Reluki ini adalah produk skincare yang bisa digunakan secara umum, yaitu bisa ada brightening serum, juga ada moist berry-thin, lalu ada skincare lainnya yang bisa dipakai oleh semua kalangan. Lalu untuk Hello Buffon ini berfokus pada produk jerawat, yang untuk jerawat serum acne dan lainnya. Dan saya sendiri ditempatkan pada Reluki, di mana ini memiliki strategi pemasaran perusahaan yang mengedepankan digital gitu. Jadi khususnya untuk sosial media spesialis dan juga influencer marketing. Nah, pada itu saya ditempatkan di Key Opinion Leader atau influencer marketing untuk meningkatkan brand awareness dan penjualan. Baik, untuk struktur organisasi sendiri terdiri dari beberapa divisi, yaitu yang pertama ada CEO-nya yaitu Koiren Bosullah, dan juga ada terdapat divisi finance, head of marketing, sosmed specialist, dan e-commerce, yang mana saya sendiri ditaruh di divisi marketing, fokusnya di social marketing influencer. Untuk lingkup pekerjaan saya berfokus pada influencer marketing, yaitu mulai dari melakukan riset dan seleksi KOL, menghubungi influencer, melakukan negosiasi kerjasama, monitoring campaign, hingga mengolah database KOL. Nah, selama PKL ini saya menangani 3 campaign utama, yaitu Moist Berry Thin, Brightening Serum, dan juga Payday Campaign. Seperti itu. Nah, untuk pelaksanaan praktik kerja lapangan sendiri, saya pertama melakukan riset KOL, yaitu adalah mencari influencer yang sesuai berdasarkan niche, engagement rate, target audience, serta image yang ingin diberikan oleh brand. Setelah itu, saya melakukan negosiasi terhadap influencer yang telah dipilih. Saya menghubungi mereka bisa melalui Instagram atau TikTok atau juga WhatsApp, dan untuk menawarkan kerjasama serta melakukan negosiasi red card atau negosiasi untuk benefit barter seperti itu. Lalu ada monitoring draft, yaitu setelah influencer menerima kerjasama, saya melakukan pengecekan draft konten agar sesuai dengan brief yang telah diberikan oleh perusahaan sebelum dilakukannya postingan. Setelah dilakukan postingan, saya akan melakukan weekly report, di mana setelah konten tayang, saya mengumpulkan insight seperti news, reach, engagement, comment, like, untuk dibuat laporan mingguan yang akan ditampilkan nanti bersama para kakak-kakak KOL lainnya. Selanjutnya adalah evaluasi campaign. Setelah dilakukan weekly report, data-data tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui apakah konten yang sudah dibilang itu berjalan dengan efektif atau tidak, dan menjadi bahan evaluasi pemilihan KOL juga pada campaign-campaign selanjutnya. Nah, untuk penerapan teori dalam praktik kerja lapangan pada pelaksanaan PKL, saya menerapkan beberapa teori yang telah dipelajari selama perkuliahan. Yang pertama adalah market research, yang mana saya menggunakan riset dan seleksi KOL yang tidak hanya mempertimbangkan jumlah followers, tapi juga menganalisis engagement rate, share content, karakteristik audience, dan juga kesesuaian dengan target marketing dari seperti brightening serum atau moist berry-thin yang dilakukan campaign. Dengan begitu, influencer yang dipilih itu bisa lebih relevan sehingga campaign menjadi lebih efektif. Nah, lalu yang selanjutnya adalah kedua, integrated marketing communication. Nah, konsep ini saya terapkan ketika melakukan komunikasi dan negosiasi dengan influencer. Saya memastikan seluruh informasi mengenai campaign, seperti tujuan dari campaign, brief campaign, dan USP produk itu bisa berjalan dengan sesuai dengan apa yang brand inginkan.
Selanjutnya adalah consumer behavior. Setelah konten dipublikasikan, saya menganalisis bagaimana audiens merespon konten-konten yang telah diupload. Itu bisa dilihat dari jumlah like, komentar, save, dan engagement-nya gitu. Dan dari hasil tersebut, saya bisa mengetahui jenis-jenis konten seperti apa yang paling menarik perhatian konsumen dan bisa menjadi bahan evaluasi untuk campaign berikutnya. Lalu yang terakhir adalah digital marketing. Itu dengan melakukan monitoring performa campaign yang menggunakan data insight media seperti view, engagement, reach, like, comment, share, dan engagement rate. Data tersebut kemudian bisa direkap dan bisa dilaporkan pada weekly report untuk digunakan oleh tim marketing pada campaign-campaign selanjutnya. Nah, selain untuk tantangan dan solusi sendiri, saya itu ada beberapa tantangan, yaitu yang pertama, kesulitan dalam menemukan KOL yang sesuai dengan kebutuhan campaign. Nah, dengan adanya tantangan tersebut, saya melakukan perluasan pencarian KOL melalui Instagram, TikTok, dan database perusahaan, serta melakukan seleksi berdasarkan niche, engagement, dan target audience agar bisa lebih menyesuaikan dengan campaign yang dibutuhkan. Lalu selanjutnya adalah respon influencer yang lambat. Nah, dengan adanya respon yang lambat ini bisa terjadi keterlambatan pada timeline, maka dari itu saya melakukan follow up berkala dan membuat pengingat menggunakan Google Calendar agar timeline campaign tetap terjaga. Lalu untuk selanjutnya adalah konten KOL belum sesuai dengan brief campaign. Nah, ini sering kali terjadi, maka dari itu saya dan teman-teman divisi menyepakati bahwa untuk sebelum kita melakukan kerjasama, kita akan bertanya dulu seberapa banyak revisi yang bisa kita lakukan setelah dealing, dan setelah kita bisa mengetahui berapa banyak revisi yang bisa kita lakukan, kita juga melakukan detailing pada masing-masing brief untuk masing-masing KOL gitu. Lalu yang terakhir adalah respon divisi finance dalam proses pembayaran yang cukup lama. Nah, dengan adanya keterlambatan ini juga bisa mempengaruhi kerjasama kita dengan KOL, maka dari itu saya selalu melakukan follow up berkala dan membuat pengingat menggunakan Google Calendar agar timeline campaign tetap terjaga. Nah, untuk kontribusi saya dalam melakukan PKL ini juga, yang pertama, saya tidak hanya membantu operasional campaign, tetapi juga mendukung proses evaluasi sehingga perusahaan dapat menentukan strategi influencer marketing yang lebih efektif pada campaign-campaign berikutnya. Lalu saya juga dalam pelaksanaan PKL ini memperoleh pengalaman secara langsung mengenai implementasi influencer marketing melalui dari proses riset, komunikasi, monitoring, hingga evaluasi campaign. Lalu selain meningkatkan hard skill di bidang digital marketing, saya juga mengembangkan soft skill seperti komunikasi, negosiasi, problem solving, dan juga manajemen waktu dan kerjasama dengan tim. Nah, selanjutnya dari sini juga saya jadi berhasil mendapatkan 20-30 key opinion leader setiap bulannya sesuai kebutuhan campaign, mendukung pencapaian penjualan melalui keranjang kuning dan campaign call, dan melakukan monitoring dan rekapitulasi lebih dari 100 konten KOL sebagai bahan evaluasi performa campaign. Karena dari masing-masing KOL itu tidak hanya menghasilkan satu video konten saja, namun bisa menghasilkan 2-3 video konten. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.